Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Era Nur Rahim. Pada video kali ini, saya akan menjawab dan juga mengajak teman-teman diskusi tentang perizinan Mom and Baby Spa. Karena ada beberapa teman, banyak juga yang bertanya terkait dengan tentang perizinan usaha kita Mom and Baby Spa atau Mom and Baby Care ataupun Mom and Baby Treatment di OSS RBA. Sebelumnya saya mohon maaf jika nanti di dalam penyampaian video saya ini jika ada yang belum tepat, mohon ditambahkan di kolom komentar ya teman-teman, supaya nanti teman-teman yang lain bisa mengerti jika ada perubahan. Pertanyaannya tentang bagaimana kita mengurus perizinan jika rumah pijat atau tukang pijat, ataukah bagaimana jika kita memilih usaha spa. Dengan berbagai latar belakang kita ya teman-teman, silakan teman-teman untuk belajar terlebih dahulu bagaimana pendaftarannya di YouTube saya, ada ya teman-teman di kolom, nanti di deskripsi juga saya cantumkan. Sebelumnya saya itu pernah daftar di OSS RBA 1.1 pada waktu itu tahun 2020 itu masih menggunakan versi 1.1. Kemudian tidak ada perbedaan atau tidak ada penggolongan risiko rendah ataupun risiko tinggi. Jadi waktu itu SPA kodenya sama 96122, tidak ada risiko rendah ataupun tinggi, dan kita bisa langsung mendapatkan NIB ya teman-teman. Nah kemudian ada pembaruan regulasi peraturan baru tahun 2021 itu untuk yang versi 1.1 di OSS sudah tidak bisa diakses lagi, sekarang menjadi OSS RBA atau berbasis risiko. Nah di sini untuk usaha spa teman-teman itu kodenya sama 96122. Nah, di sini tetapinya kenapa? Karena di sini itu usaha spa itu masuk di risiko menengah tinggi. Jelas sekali karena usaha spa ini kan banyak ragamnya dan banyak jenisnya. Apa saja ragamnya, persyaratannya, teman-teman bisa membuka kembali, dipelajari kembali peraturan Menteri Kesehatan nomor 8 tahun 2014 tentang bagaimana kita mengelola, bagaimana kita mendirikan ataupun bagaimana manajemen kita untuk menjalankan suatu usaha spa. Di situ ada lengkap sekali ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman, bagaimana kita itu membuat atau membangun suatu spa itu ternyata tidak sesimpel yang saya bayangkan sebelumnya, karena ada beberapa hal yang persyaratan harus kita lengkapi. Tetapi sekali lagi teman-teman jangan pernah ragu, jangan takut kok sulit ya pesertanya. Tidak sesulit yang dibayangkan, teman-teman dipelajari aja, kita siapkan satu persatu. Nah kalau teman-teman memilih spa itu nanti NIB-nya itu sebenarnya belum bisa digunakan untuk operasional, tapi masih digunakan untuk persiapan usaha. Teman-teman bisa melihat di lampiran dari NIB-nya. Nah kemudian bagaimana dengan legalitasnya? Untuk NIB dan sertifikat standar belum terverifikasi ini digunakan untuk persiapan kegiatan usaha. Nah, jadi masih digunakan untuk persiapan kegiatan usaha. Kemudian saya mencari informasi di OSS, di bagian informasi atau pengumuman itu dijelaskan untuk persiapan usaha ini kita dikasih waktu dalam waktu 1 tahun. Nah, apa saja yang perlu kita siapkan itu juga kita bisa pelajari di Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nomor 4 tahun 2021 di halaman 599. Di situ ada beberapa poin yang harus kita siapkan, mulai dari SDM-nya, manajemennya, layanannya apa, bagaimana organisasinya, dan nanti silakan teman-teman dibuka lagi ya peraturan perundangannya. Nah, kemudian ada juga yang ketiga, sertifikat standar telah terverifikasi. Apabila teman-teman telah mendapatkan sertifikat standar telah terverifikasi, maka legalitasnya ini yaitu usaha untuk operasional dan atau komersial kegiatan usaha. Jadi, sesuai teori, jika teman-teman sudah memiliki sertifikat standar telah terverifikasi, ini baru bisa kita untuk membuka atau mengkomersialkan. Nah, kembali lagi ini teorinya ya teman-teman, pada pelaksanaannya bagaimana saya juga belum tahu karena saya membuat video ini itu tahun 2020 ya. Tahun 2020, waktu itu saya masih menggunakan OSS 1.1. Kemudian ini untuk yang OSS RBA ini tahun 2021. Jadi ini adalah saya memberikan
atau berbagi video ini supaya teman-teman itu bisa lebih mengembangkan lagi atau bisa meng-cross-check kembali bagaimana langkah selanjutnya setelah teman-teman itu mendaftarkan di OSRBA. Dan teman-teman bisa tanya langsung ke Dinkes, ke Dinas Pariwisata, ataupun di kantor DPMPTSP, atau ke teman-teman yang sudah menjalankan usahanya. Nah, satu hal lagi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman,